SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang manhaj salafus salih dari kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wadda'wati ilaih, yaitu penjelasan tentang jalannya para salafus saleh di dalam mereka mengambil agama Allah ini, di dalam mereka memahaminya, dalam mereka menerapkannya, mengamalkannya, mempraktekkannya, dan di dalam mereka berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sampai pada halaman 38. Ya, benar. Nah. Oh, beda. Halaman berapa? Halaman 37. Babu bayani annal haqqa wat tariqa wahidun la yata'addadu. Ini salah satu dari masalah-masalah penting dalam manhaj, yaitu penjelasan bahwasanya kebenaran itu hanya satu, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bayan anna at-tariq wahidun. Dan juga penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu. La yata'addad. Dia tidak berbilang-bilang. Tetapi amal ibadah itu macam-macam. Ya. Jadi bedakan antara jalan menuju Allah satu yang tidak berbilang dengan macam-macam amal ibadah dalam Islam. Karena itu adalah syariat dari Allah Azza wa Jalla. Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi alaihissalam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Qal imanun billahi wa rasulihi. Kata Nabi alaihissalam, amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia adalah landasan bagi semua amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, harus didasari oleh iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka rukun Islam pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini adalah syarat diterimanya amal seorang adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu tsumma madza? Lalu amal apa lagi ya Rasulullah yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW? Qal jihadun fi sabilillah. Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Thumma madza? Kemudian orang itu bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur. Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Jadi ini macam-macam amal. Banyak amal menuju kepada ganjaran Allah, ridho Allah, ya, pahala dari Allah Ta'ala. Banyak amalan itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi jalan menuju Allah hanya satu. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka dia la yata'addad. Dia tidak berbilang. Hanya satu. Dalil yang dibawakan dari Al-Quranul Karim, surat Yunus ayat ke-32. Qala Allah Ta'ala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi setelah Allah menurunkan al-haq, kebenaran, Quran dan Sunnah, dan apa yang Allah turunkan kepada para Rasulnya di zaman mereka, kepada umat-umat mereka, itulah al-haq. Terakhir adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka hak yang dibawa oleh beliau itulah yang merupakan al-haq satu-satunya. Setelah itu orang menyimpang dari al-haq yang dibawa oleh Nabi SAW, itu adalah kesesatan. Wa famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Maka bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran setelah datang kebenaran itu kepada mereka. Jadi hadis ini, ayat ini menunjukkan tentang kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang mencari jalan yang lainnya, mencari hal-hal yang lain selain yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia telah menyimpang dari kebenaran. Tiada lain kecuali kesesatan. Kemudian ayat kedua, surat Al-An'am ayat 153, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Ya. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Lanjutan dari ayat ini adalah firman Allah, dzalikum wassaqum bihi, demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jangan sampai kalian menyimpang dari jalan yang satu ini. Maka menepati jalan Allah yang satu ini, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, adalah bagian dari makna takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi takwa tidak hanya seorang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tidak. Tapi lebih dari itu adalah juga tetap menepati jalan Allah ini, Quran dan Sunnah, dan pemahaman yang benar. Ini bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita melihat di sini Allah menyebutkan sirati dengan kata tunggal, menunjukkan bahwa jalan Allah itu hanya satu. Sedangkan penyimpangan Allah menggunakan bentuk jamak. Wala tattabi'us subul. Subul jamak dari sabil. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa jalan yang menyimpangkan seorang, memalingkan seorang dari kebenaran, itu banyak. Nanti kita akan bawa hadis Nabi SAW setelah ini. Jadi jalan yang menyimpang dari jalan kebenaran itu banyak. Syaitan-syaitannya banyak. Ya. Maka dari itu seorang harus tetap mengikuti jalan Allah yang lurus, yang satu itu.
Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang satu itu. Jalan yang lurus tersebut. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Pernah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis kepada kami, digambarkan oleh beliau di tanah. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Beliau membuat satu garis. Thumma qala hadza sabilullah. Lalu kata beliau, garis yang satu ini yang beliau gambar itu adalah jalannya Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang banyak di sisi kanan dan sisi kiri dari garis lurus itu. Dibikin cabang-cabang yang banyak kanan dan kiri. Waqal, lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan yang banyak itu, yang di sisi kanan dan kiri. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada di setiap pangkal dari jalan itu, ya, di sisi-sisi jalan yang lurus tadi itu ada syaitan. Di setiap jalan itu ada syaitan yad'u ilaihi. Syaitan ini memanggil orang yang berjalan di jalan Allah yang lurus ini supaya menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya meninggalkan jalan yang lurus ini. Itu tugasnya syaitan. Ya. Jadi menyesatkan manusia dari jalan yang lurus itu. Tsumma qara'a, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah azza wa jalla, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Ini termasuk media pembelajaran. Ya, yang belajar pendidikan. Kalian kan di sekolah pendidikan. Jadi media pembelajaran sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan beri gambar. Ya. Beliau beri gambar, kemudian beliau garis tentang hadis ini. Inna anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan metode mengajar ini untuk menjelaskan, untuk menjadikan orang itu paham. Dan adanya media, ya selama itu adalah hal yang dibolehkan, tidak menyimpang dari syariat Allah, maka dibolehkan. Menggunakan sarana prasarana untuk pendidikan, penjelasan, itu boleh. Selama tidak menyimpang dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ibnul Qayyim, dia catatan kaki 68. Ba'da an dzakara hadzal hadis, setelah Imam Ibnul Qayyim menyebutkan hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus, kemudian menggaris garis yang lainnya, dan beliau sebutkan hadis ini. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadza li'anna at-tariqa al-muwassila ila Allah wahidun. Ya, wa hadza, yang demikian itu karena, ya, li'anna at-tariqa al-musila, boleh dua-duanya. Boleh al-musila atau al-muwassila. Al-musila artinya awsala yusilu, atau wassala yuwassilu. Di beberapa naskah al-musila, jadi menyampaikan. Lianna tariq al-musila atau al-muwassila ila Allah, karena jalan yang menyampaikan seorang kepada Allah wahidun, hanya satu jalan. Apa jalan itu? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, yaitu apa yang
Ya, jalan yang menyampaikan seorang hamba pada Allah itu apa yang diutus oleh Allah, yaitu para rasul yang membawa misi-misi itu. Dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Apa yang diajarkan oleh para rasul dan kitab-kitab Allah itu, itulah jalan yang menuju kepada Allah. Itu dahulu masih ada para rasul. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan itu adalah hanya jalannya Rasulullah SAW. Ya, maka setiap orang beriman dari semua umat-umat para rasul yang mengikuti para rasul itu, menaati kitab-kitab Allah, mereka berada di jalan yang lurus. Umat Nabi Musa yang mengikuti Nabi Musa, beriman pada Nabi Musa, mereka berada di jalan yang lurus. Umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, dan yang lainnya. Dan setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi jalan menuju Allah setelah diutusnya beliau, kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi at-tariq. La yasilu ilallah, ilaihi ilallah. Ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah illa min hadhihi at-tariq, kecuali dari jalan yang satu ini. Walau atan nasu min kulli tariq. Seandainya manusia semua datang dari banyak jalan menuju Allah, ya. Wastaftahu min kulli babin, dan mereka minta dibukakan. Istaftaha, dia minta dibukakan. Tolabul fatah, ya. Alif, sin, ta menunjukkan tolab. Istaghfara, tolabul maghfirah. Ista'ana, tolabul al-aun, al-i'anah. Jadi penambahan dalam fi'il dengan 3 huruf, alif, sin, ta, ini menunjukkan tolab. Ini kaidah dalam ilmu sharaf. Wastabtahu min kulli babin, dan seandainya mereka semua manusia meminta dibukakan dari semua pintu-pintu yang ada, fatturuku alaihim masjudatun, maka jalan-jalan itu semuanya bagi mereka tertutup. Masjudah, mughlaqah, tertutup. Wal abwabu alaihim mughallaqatun. Jadi faturuk alaihim masjudah, masjudah itu terbendung, dibendung. Dan dibuka. Sadda yasuddu, ada yang membendung. Bendungan namanya apa? Al-masad. Al-masaddu, itu bendungan. Jadi semua jalan itu dibendung, tidak bisa dilewati. Wal abwabu alaihi mughallaqatun, dan semua pintu-pintu itu terkunci, tertutup. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali dari jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah, jalan yang satu ini hanya dialah yang nyambung kepada Allah. Muttasil, yang nyambung bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Muwassilatun ilallah, atau musilatun ilallah, yang akan menyampaikan seorang kepada Allah. Qala Ta'ala, hadza siratun alayya mustaqim, ini adalah jalan yang lurus menuju aku. Dalam surah Al-Hijr ayat 41. Jadi semua jalan tertutup kecuali jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa jalan itu hanya satu. Tidak lebih dari satu. Qala Muhammad ibn al-Aslam, berkata Al-Imam Muhammad bin Al-Aslam, beliau ini diberi laqab Al-Mulaqqab bis-Sawadil A'zam. Beliau disebut dengan As-Sawad Al-A'zam.
orang yang mayoritas. Padahal dia satu orang. Ya. Ibaratnya ummah. Satu ibarat ummah. As-Sawad al-A'zam. Qala Muhammad ibn al-Aslam al-Mulaqqab bis-Sawad al-A'zam, pada ma dzakara hadain al-haditsain, setelah beliau menyebutkan dua hadis ini. Oh, belum ya? Baik. Kita lanjutkan hadis Amr bin Abdullah bin Amr. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As. Dari mana Anda tahu Abdullah bin Amr? Karena ada waw. Kalau tidak ada waw namanya Abdullah bin Umar, ya. Ya tulab yang belajar bahasa Arab, perhatikan jangan ngantuk loh ya. Ya. Nanti kebalik takutnya. Jadi kalau nama Amr itu ada waw, itu artinya Amr bacaannya. Kalau tidak ada waw, namanya Umar. Ada Abdullah bin Amr ibn al-As, ada Abdullah bin Umar. Bedakan. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Banyak abadilah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Dan sesungguhnya Bani Israel, mereka telah terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Ya, millah itu firqah, aliran, sekte. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku, umat Muhammad SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua yang lainnya itu di neraka kecuali millah wahidah. Kecuali satu aliran yang selamat. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah dia yang selamat ini, wahai Rasulullah? Qal, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpijak pada apa yang menjadi pijakanku dan para sahabatku. Ma ana alaihi wa ashabi. Jadi mereka yang berpijak pada apa yang menjadi pijakanku dan para sahabatku. Hadis Imam Tirmidzi wa hasanu al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi dua hadis yang disebutkan di sini. Pertama hadis Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, ini menunjukkan berita tentang amrun qadariyun, sesuatu yang sudah merupakan catatan takdir Allah Ta'ala, bahwa umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. 73 golongan. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita secara syar'i terhadap perpecahan itu. Mana harus kita ikuti? Lima ana alaihi washabi. Itu yang harus diikuti kalau ingin selamat. Mau mengikuti apa yang menjadi pijakan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Muhammad ibn al-Aslam al-Mulaqqab bis-Sawad al-A'zam pada ma dzakara hadain al-haditsain. Ya, jadi Muhammad ibn al-Aslam itu laqabnya adalah As-Sawad al-A'zam. Siapa Muhammad bin Aslam ini? Muhammad bin Aslam bin Salim bin Yazid al-Imam al-Hafidh al-Rabbani, Syekhul Islam Abul Hasan al-Kindi maulahum al-Khurasani at-Tusi. Beliau ini diberi laqab dengan As-Sawad al-A'zam. Ya, situ saya nukil dari perkataan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah
dengan sanadnya dari Ahmad bin Muhammad bin Yusuf qal haddatsana abi qal qara'tu ala Muhammad ibn al-Qasim at-Tusi khadimi Muhammad ibn Aslam. Ya. Dari Ahmad bin Muhammad bin Yusuf, kata beliau, ayahku berkata, siapa ayahnya Ahmad ini? Muhammad bin Yusuf. Aku diberitahukan oleh ayahku, ya. Kata ayahku, qara'tu ala Muhammad ibn al-Qasim at-Tusi. Aku pernah membaca kitab di hadapan Muhammad bin al-Qasim at-Tusi. Siapa Muhammad bin al-Qasim at-Tusi ini? Khadimi Muhammad bin Aslam. Ya, Muhammad bin al-Qasim ini at-Tusi, dia adalah pelayannya Muhammad bin Aslam yang disebut al-Mulaqab bis-Sawadil A'zam. Kata Muhammad bin al-Qasim at-Tusi, sami'tu Ishaq bin Rahawai yaqul, kata Ishaq rahimahullah, beliau berkata fi hadis, ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, inna allaha la yajma'u ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad dalam kesesatan. Allah tidak menjadikan mereka sepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian melihat ada perpecahan, fa alaikum bis sawadil a'zam, maka hendaknya kalian berpegang pada as-sawad al-a'zam, sekelompok yang paling besar, yaitu al-sunnah. Faqala rajulun, satu orang bertanya, ya Aba Yaqub, manis sawadul a'zam? Orang ini bertanya kepada Muhammad bin Qasim at-Tusi, yang dia ini menjadi pembantu dari Muhammad bin Aslam. Kata orang ini, ya Aba Yaqub, man as-sawadul a'zam? Siapa yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam? Qal Muhammad ibnu Aslam wa ashabuhu. Padahal jumlah mereka sedikit, tapi ketika mereka berada di atas kebenaran, mereka menjadi orang yang seakan-akan banyak. Ya. Karena seorang di atas kebenaran, walaupun satu orang, dia sama dengan berjamaah. Jadi yang namanya kebenaran itu tidak harus lebih banyak orangnya, komunitasnya tidak. Walaupun satu orang, kalau dia di atas hak, maka dia di atas kebenaran, dan dia bersama al-jamaah. Ya. Jadi kata Muhammad bin al-Qasim at-Tusi, yang dimaksud dari as-sawadul a'zam Muhammad bin Aslam wa ashabuhu wa man tabi'ahu. Muhammad bin Aslam dan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikutinya. Thumma qala Ishaq bin Ar-Rahawai, lam asma' aliman mundu 50 sana. Ishaq bin Rahawai seorang ulama besar, ulama hadis. Kata beliau, aku tidak pernah mendengar seorang alim semenjak 50 tahun kana ashadda tamassukan bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Muhammad bin Aslam. Aku tidak pernah mendengar seorang alim semenjak 50 tahun aku hidup, ya, atau aku belajar menuntut ilmu, tidak pernah aku mendengar, ya, ada orang yang betul-betul berpegang pada sunnah athar Nabi sallam melebihi Muhammad bin Aslam. Makanya beliau disebut dengan al-mulaqab bi as-sawadil a'zam. Jadi riwayat ini dinukil oleh Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Kemudian qala Muhammad bin Aslam al-mulaqab bis-sawadil a'zam ba'dama dzakara hadaini al-haditsain, setelah beliau menyebut dua hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Setelah beliau menyebutkan dua hadis ini, kata beliau Muhammad bin Aslam, faraja'a al-hadithu ila wahidin. Ya. Faraja'a al-hadithu ila wahidin. Dua hadis ini
kembalinya kepada satu. Wassabil alladhi qala fi hadis Ibni Mas'ud walladhi qala ma ana ali ashabi. Jadi dua hadis ini kembalinya pada satu. Itu jalan yang disebut oleh hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan yang kedua adalah ma ana ali ashabi. Jalan yang benar itu adalah yang menjadi pijakan Nabi SAW dan para sahabatnya. Fadinullahi bisabilin wahidin. Kata Abdullah, kata Muhammad bin Aslam, fadinullah, maka agama Allah fi sabilin wahidin, berada di satu jalan. Fakullu amalin a'maluhu. Lalu kata beliau, setiap amal yang aku kerjakan, a'riduhu ala hadzainil haditsain. Aku selalu a'rid, yakni aku memaparkan ya dengan dua hadis ini. Jadi aku cocokkan, ada apa tidak? Fama wafaqahuma amiltuhu. Kalau satu amal itu sesuai dengan dua hadis ini, yaitu jalan Allah dan apa yang dikerjakan oleh para sahabat, amiltuhu, aku mengerjakannya. Jadi sebelum beramal, beliau memperlihatkan atau menimbang amal itu dengan, mengukur amal itu dengan dua hadis ini. Kalau sesuai, idza wafaqahuma amiltuhu. Kalau amal yang akan dikerjakan sesuai dengan dua hadis ini, beliau mengerjakannya. Wa ma khalafahuma taraktuhu. Dan apabila amal itu menyelisihi dua hadis ini, taraktuhu, aku tinggalkannya. Walau anna ahlal ilmi fa'alu. Lalu kata beliau, seandainya semua ulama mereka lakukan hal ini, lakanu ala atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua ulama ketika mereka melakukan satu amal, mereka pertimbangkan dengan dua hadis ini, maka tentu mereka akan tetap berada di atas jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya kata Ishaq bin Rahawai, tidak pernah aku melihat sejak 50 tahun seorang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi seperti Muhammad bin Aslam. Karena semua perbuatannya, amalnya, perkataannya selalu ditimbang dengan dua hadis ini. Timbang dengan dua hadis ini. Dan ini menunjukkan tamasuknya mereka kepada athar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mutarrif. Wa Mutarrif bin Abdullah ibn Sikhir. Abdullah bin Sikhir adalah sahabat Nabi SAW. Ya, Al-Harashi Al-Amiri. Nah, Mutarrif ini huwa al-imamul qudwah wal hujjah. Seorang imam, seorang contoh teladan, hujjah. Abu Abdullah Al-Harashi Al-Amiri Al-Basri. Qala al-Ijli, kata al-Ijli, lam yanju bil Basrati min fitnati Ibn al-Ath'ath illa rajulan. Tidak selamat dari fitnahnya Ibn al-Ath'ath kecuali dua orang, Mutarrif dan Ibnu Sirin. Mutarrif dan Ibnu Sirin. Walam yanju minha bil Kufati illa rajulan. Dan tidak selamat dari fitnah Ibnu al-Ash'ath di Kufah kecuali dua orang, Haythamah bin Abdurrahman wa Ibrahim an-Nakhai. Mereka selamat dari fitnah itu, pemberontakan kepada penguasa. Mereka tidak ikut-ikutan. Nah, kata Mutarrif rahimahullah ta'ala, "Lau kanat hadhihi al-ahwa'u kulluha hawa wahidan." Seandainya firqah-firqah yang banyak, hawa nafsu yang banyak ini, kelompok-kelompok, firqah-firqah, aliran-aliran, sekte-sekte yang banyak itu, kulluha hawan wahid, itu hanya satu hawa nafsu, laqala al-qail, maka orang akan mengatakan al-haqqu fihi. Orang akan mengatakan kebenaran berada pada hawa yang satu ini. Maka di antara hikmah hawa nafsu itu banyak, kelompok itu banyak, firqah itu banyak, supaya menjadi tolak ukur bahwa kebenaran hanya satu.
Bukan yang banyak itu. Bukan kelompok-kelompok firqah-firqah tersebut. Ya. Lau kanat hadhil ahwa'u kulluha hawan wahidan laqala al-qailu al-haqqu fihi. Orang tentu akan mengatakan, oh kebenaran ada pada hawa nafsu ini karena hanya satu. Makanya hikmahnya itu Allah menjadikan banyak firqah-firqah, kelompok-kelompok, hizib-hizib, supaya menjadi ukuran agar manusia tidak terpercaya dengan mereka kalau hanya satu. Tapi ketika banyak maka ketahuan tentang penyimpangan. Falamma tasya'abat wa ikhtalafat. Ketika hawa nafsu itu terpecah belah, jadi firqah-firqah, kelompok-kelompok, sekte-sekte, maka arafa kullu dhi aqlin annal haqqa la yatafarraq. Maka orang yang punya akal yang sehat, ya, dia mengetahui bahwasanya kebenaran itu tidak terpecah belah. Kebenaran itu hanya satu. Ini perkataan Mutarrif rahimahullah ta'ala. Maka jalan menuju Allah hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fihi masail. Fihi fi hadzal bab. Fihi artinya fi hadzal bab masail. Mungkin ada yang tanya, apa sih hi kemana domir ya Ustaz? Sebelum tanya kalian angkat tangan, Ustaz. Domir kemana Ustaz? Kita belajar bersama. Fihi artinya fi hadzal bab masail. Dalam bab yang kita bahas ini ada poin-poin penting, rangkuman yang bisa diambil. Yang pertama, al-mas'alatul ula anna tariqal haqqi wa sabilallahi wahidun. Bahwa saya jalan kebenaran dan jalan Allah itu hanya satu. Artinya yang menghantarkan manusia, menghantarkan hamba-hamba Allah kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, cintanya, kenikmatan-kenikmatannya, jalan itu hanya satu. Tidak berbilang. Athaniyatu annahu tariq alladhi kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi saru alaihi ashabuhu radhiyallahu anhum. Jalan yang satu itu adalah yang dahulu ya dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menunjukkan yang lalu. Ya. Karena alaihi nabi. Yang dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, jalan itu yang ditempuh. Wa huwa alladhi saru alaihi ashabu. Dan jalan itu pula yang diikuti, dijalani oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita diperintahkan mengikuti para sahabat. Itu ada dasarnya, ada landasannya, Quran dan sunnah. Bukan ngarang. Kenapa harus sahabat? Ya memang Allah perintahkan. Kalau ingin dapat ridho Allah, ikut mereka. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, ikuti mereka. Walaupun tidak mungkin 100%, tapi seorang berupaya. Karena kualitas mereka berbeda dengan kualitas orang yang datang kemudian. Tetapi ketika ada keinginan mengikuti, keikhlasan dalam mengikuti, itu pertanda kebaikan. Itu pertanda kebaikan. Walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu kata Allah Ta'ala. Allah ridho pada mereka, mereka ridho pada Allah. Al-thalithatu, poin ketiga, anna najata manutatun bittiba'i hadha tariq. Bahwasanya keselamatan itu an-najat, as-salamah. Ya. Manutah ay mu'allaqatun. Nato yanutu artinya allaqa yu'alliqu. Nato yanutu artinya allaqa yu'alliqu. Ya. Manuta ya tergantung. Anna najat manutatun bittiba'i hadha tariq. Keselamatan menuju Allah Ta'ala, keridhoannya itu tergantung pada mengikuti jalan ini. Tidak ada jalan yang lain kecuali mengikuti jalan ini.
Ini yang memberikan jaminan keselamatan. Ar-rabi'atu al-wa'id liman khalafat tariq. Tentu dalam pembahasan ini ada ancaman. Manu al-wa'id. Al-wa'id yang at-tahdid. Ya, al-wa'id artinya at-tahdid. Haddada bil ha wal ha wa tahdid. Tahdid ha. Al-wa'id liman khalafat tariq. Dalam pembahasan ini tentu mengandung ancaman supaya jangan menyelisihi jalan yang satu ini. Al-khamisatu, poin kelima, anna salafiyata manhajun wa tariqun. Ini harus paham kalian ini. Jangan tertipu. Salafiyah itu adalah manhaj, metode, sistem yang komplit dalam beragama. Itu salafiyah. Manhajun wa tariqun. Satu sistem dan satu jalan, ya. Dia tidak bermacam-macam. La ashkhas wala asma. Dia tidak menilai perorangan. Oh, kalau ikut fulan artinya salafi, kalau enggak. Itu keliru namanya. Itu salah. Anda mengikuti perorangan selain Muhammad bin Abdullah SAW, ya, dan para sahabat beliau, berarti Anda ini sudah terkena, ya, kekeliruan. Maka salafiyah itu bukan la ashkhas. Jangan dikira salafiyah itu perorangan. Kalau siapa ikut Ustadz Fulan berarti salafi. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Bukan. Salafiyah bukan asma. Dia bukan nama-nama orang tertentu. Dia adalah metode, sistem, manhaj. Manhaj apa arti manhaj? At-tariqul wadih. Jalan yang jelas. Taraktukum ala mathal mithli bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan itu kecuali orang binasa. Itulah dia salafiyah. Maka jangan Anda mudah terpengaruh, ya, mudah tertipu dan propaganda. Nah, salafiyah ini mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka. Bukan dengan perorangan, nama tertentu, orang tertentu tidak, tokoh tertentu tidak. Ya. Wasadisa, poin ke-6, mutalanu da'wati ila qabulil aqwal al-mutabayinah wal mutaqabilah wa'tibarha aqwalan maqbulatan la siyama fil i'tiqad kal asy'ariyah was sufiyah. Jadi kita ini, ya, atau pembahasan ini menunjukkan batalnya sebuah seruan yang menyuruh untuk menerima, ya, pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Al-mutabayinah itu arti yang betul-betul kontras. Itu mutabayinah namanya. Ya. Maka Anda harus tahu perbedaan itu ada dua macam, ya. Ada perbedaan itu yang memperkaya. Contohnya perbedaan dalam fikih Islam. Ya. Dalam fikih Islam oleh ulama-ulama fikih. Ada perbedaan-perbedaan. Atau dalam tafsir Al-Quran misalnya. Tentang misal tauhid. Ada yang mengatakan iblis, syaitan. Ada yang mengatakan tukang sihir. Ya, dari ulama-ulama tafsir. Ini memperkaya. Ya, tidak bertentangan. Atau tauhid itu semua yang mau disembah selain Allah, itu tauhid. Siapa saja yang mau disembah selain Allah itu tauhid. Seperti Fir'aun, Namrud, hanya tauhid. Karena mereka disembah. Nah, ini semua memperkaya penafsiran. Makanya ulama-ulama tafsir kadang-kadang mereka menyebutkan qala fulan kadza, qala fulan kadza, qala fulan kadza. Itu tidak bertentangan. Ya. Ada ikhtilaf yang tabad, bertubrukan. Ini yang dimaksud. Jadi pendapat perkataan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ini kebenaran hanya satu.
Dalam semua perbedaan kontradiktif, al-haq wa wahid. Tak mungkin dua-duanya. Tak mungkin tiga. Hanya satu. Tapi dalam halal ijtihadiyah, seperti yang saya sebutkan tadi, masalah khilaf dalam furu'iyah, masalah furu', itu ulama-ulama itu mendapat pahala mereka. Kalau dia benar dapat 2, kalau keliru dapat 1. Ya. Jadi ada ikhtilafut tanawwu' dan ada ikhtilaf al-tadad. Ikhtilaf tanawwu itu yang memperkaya perbendaharaan ilmu para ulama. Ya, bisa diterima. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Sedangkan ikhtilaf yang tabayun, tadad, ikhtilaf yang bertentangan, ini harus satu yang benar. Tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Maka dalam masalah i'tiqad sebutkan di sini, ya. Jadi batalnya seruan untuk menerima semua pendapat walaupun bertentangan. Tidak benar itu. Harus pilih salah satu. Apalagi dalam masalah akidah, ya. Dalam masalah akidah dari perbedaan antara kelompok ini, kelompok itu, firqah ini, firqah itu, yang benar mesti satu. Tak mungkin dua-duanya benar. Nah, kita diperintahkan mengikuti dalam ikhtilaf yang tadad, berseberangan, bertentangan, itu ambil yang hak yang satu itu. Maka dakwaan bahwa itu semuanya bisa-bisa saja, benar-benar saja, tak bisa. Hanya satu yang benar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup, ya. Ini ada satu pertanyaan. Ustaz, mohon jelaskan secara singkat dan padat perbedaan antara manhaj dan madhab. Manhaj sudah saya jelaskan tadi. Manhaj itu dari kata nahaja. Nahaja artinya seorang saro ala tariq, ya. Ittajaha ila syai', itu namanya nahaja. Ya, ittijah. Maknanya bahasa al-manhaj artinya at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Manhaj salaf itu adalah metode beragama. Jadi manhaj salaf itu metode beragama yang dicontohkan oleh para salaf. Ini yang kita perintahkan mengikutinya. Itu manhaj. Maka dia mencakup keseluruhan. Jangan dikira manhaj ini hanya akidah saja, hanya ibadah saja, hanya muamalah saja. Tidak. Metode ini semua menyeluruh. Makanya kitab-kitab hadis-hadis Nabi SAW, Anda lihat berbagai macam bab ada di situ. Ya. Ada bab tentang akidah, ada bab tentang ibadah, ada bab tentang bersuci, ada bab tentang fitnah, macam-macam. Ada bab tentang adab, akhlak. Itu satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Itu manhaj. Sedangkan mazhab itu adalah isim atau masdar mimi dari dhahaba. Tempat pergi, artinya madhab. Sama dengan arti ittijah. Ada madhab, misalnya dalam pemikiran pun ada madhab, dalam nahwu pun ada madhab. Ada madhab ahlul Kufah, ada madhab ahlul Basra. Beberapa hal mereka berbeda. Ini madhabnya Kufah mengatakan begini dan ilmu nahwu dalam satu masalah. Mazhab Basra ini mad ittijah, arah, ya, semacam arah pemikiran yang mereka bersandar pada itu. Mazhab yang keempat dalam fikih itu ada imamnya. Tapi apakah semua imam itu mengatakan ini madhabku, ya ini aku Syafi'i, maka ada madhab Syafi'i? Tidak. Adanya madhab yang keempat itu ditulis oleh murid-murid mereka. Mereka mempelajari usul, apa sih prinsip-prinsip dasar Imam Abu Hanifah dalam beliau berfatwa, dalam beliau memahami Quran dan Sunnah. Ditulislah oleh muridnya. Imam Malik pun begitu, ada murid-muridnya. Ketika melihat bagaimana cara berfatwanya Imam Malik,
bagaimana pertimbangan-pertimbangan beliau, ya, maka mereka menulis. Jadilah mazhab Maliki. Imam Syafi'i pun begitu, ada murid-muridnya. Sebetulnya ulama-ulama ini banyak, ulama tabi'in, salaf dulu banyak jumlahnya. Tapi yang menolong atau yang menyusun, ya, pola berpikir, cara istinbat dari ulama itu murid-murid imam yang 4 ini. Mereka yang menulis. Maka muncullah kemudian madhab. Mereka menulis cara berpikirnya, cara istinbatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dalam hal istinja itu berbeda. Syafi'i mengatakan angka 3 dalam istinja dan batu itu menjadi pegangan. Kalau Abu Hanifah enggak, bilangan itu enggak perlu bagi dia. Bagi Imam Hanifah yang penting bersihnya. Kalau dengan 1 batu sudah bersih, ya sudah, intinya bersih. Kalau Syafi'i enggak, harus 3 itu harus. Ya, itu contoh, ya, itu contoh. Ittijahnya mereka. Masing-masing ijtihad. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita betul-betul pelajari agama ini luas sekali, maka janganlah seorang merasa dirinya pintar, alim, nah, wallah nol, tidak ini, nol. Sehingga kita semangat untuk belajar, terus belajar, nuntut ilmu. Dan niat lillahi ta'ala, sungguh-sungguh, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.